menurut pendapat Bang Rudi nih ya, ini kita Jurus bukan debat. ninja. Saya nanya aja ke Bang Rudi. Karena di sini ada katakan Allah bukanlah manusia, itu gimana Bang? Ya memang dia bukan manusia. Intinya, jikalau dia berfirman, masa dia tidak melakukannya? Nah, itu. Jadi jelas ayat itu menceritakan bahwa Allah itu bukan manusia yang berbohong. Bukan berarti dibilang Allah bukan manusia, bukan begitu. Sudah jelas ayat itu Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Kan demikian. Masa kan dia berfirman tidak melakukannya? Nah, demikian. Berarti dia tak punya sifat manusia gitu ya Bang ya? Dia nggak punya sifat manusia gitu. Memang betul, sifat itu yang diambil manusia itu sifat Tuhan. Menyesal itu sifat Tuhan, bukan sifat manusia. Oh berarti terbalik ya Bang ya? Tuhan yang punya sifat menyesal berarti? Iya betul, kamu betul sekali. Berarti kalau Tuhan menyesal Bang, kalau Tuhan menyesal berarti dia melakukan kesalahan dong Bang. Kan hanya orang yang melakukan kesalahan yang menyesal Bang. Siapa bilang orang yang melakukan kesalahan yang menyesal? Yuk kan kalau kita nyesal nih, aduh aku nyesal bikin manusia nih, ternyata pekerjaannya jelek semua, nyesel aku, berarti kan salah kerjaan dia Bang, begitu kan? Kenapa rujukannya harus kesalahan? Kan tidak. Ini kan saya secara logika aja gitu. Itu bukan logika, logikamu mandek. Nah sekarang saya tanya sekarang menyesal kenapa? Orang menyesal kenapa? Orang menyesal kenapa? Karena berbuat salah bukan? Jangan kau bilang orang dalam kasus apa dulu. Contoh, tapi katanya orang ini sifatnya dari Tuhan. Kan manusia mengambil sifat dari Tuhan. Berarti ya sifat yang ada pada manusia itu sifat Tuhan. Kalau orang menyesal karena apa coba? Masa ada orang menyesal karena berbuat hebat? Nggak ada lah. Ada. Contoh si Einstein. Dia menciptakan bom atom. Menyesal dia. Kenapa aku temukan bom atom ini? Bom atom itu salah. Orang banyak. Siapa bilang salah? Bang. Loh, memang ada kebaikan dari bom. Baik gak bikin bom? Ripa. Kalau bom itu nuklir, teknologi nuklir banyak kebaikannya. Contohnya untuk pembangkit listrik, menjalankan kapal-kapal untuk kesehatan. Bom atom, Bang. Bom atom ngebom. Itu kan nuklir. Awalnya kan nuklir. Teknologi nuklir. Kalau bom atom kan meledakkan, Bang. Meledakkan banyak bikin musnah orang. Dulu atau Perang Dunia Kedua belum jadi ini loh, Bang. Belum jadi pembangkit listrik loh. Itu dia nyesal sebelum jadi pembangkit listrik. Duluan nyesal loh. Loh, kenapa begitu? Kan manfaatnya banyak nuklir itu, teknologi nuklir. Abang nanya sama Einstein lah, nanya sama kami kenapa? Kok nanya sama kami? Bang Rudi, kita bahasnya aja Bang. Ibnu Kalam masih di bawah. Kenapa? Halo Bang, ini saya naikkan lah ya. Siapa yang mau saya tukar nih? Bang Madia mungkin. Saya mau tanya dulu sama kalian. Enggak Pak Ibnu Kalam, biar aja dulu situ. Madia. Tukar Madia. Saya mau tanya dulu. Sebelum Anda tanya, saya tanya dulu ya. Nah, di Kejadian 6 ayat 6 kan dikatakan, maka menyesallah Tuhan telah menciptakan manusia dan bumi. Lalu di dalam Samuel 15 ayat 29 itu dijelaskan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, kalau kita amati, bukankah ayat ini kontradiktif Bang Rudi antara Kejadian 6 ayat 6 sama 1 Samuel 15 ayat 29? Konteksnya kamu baca, 1 Samuel itu bicara apa? Coba buka dulu. Coba buka. Jangan karena ada kata menyesal semua. Enggak begitu konteksnya ada. Coba 1 Samuel tadi berapa? Dikunci Goldian. Dikunci kata Bang Rudi tadi kalau sifat menyesal ini mengambil sifat Tuhan. Berarti Tuhan memang yang punya sifat menyesal. Turun ke kita. Ya, itu aja jelas. Makasih Bang Rudi konfirmasinya. Jadi Tuhan menyesal ya telah menciptakan Bang Rudi ini sebenarnya. Iya, menciptakan orang zaman Nabi Nuh itu bukan menciptakan aku. Kamu kok menciptakan Bang Rudi. Nah, makanya lihat konteks ayat itu berbicara. Sekarang saya tanya kamu, Tuhanmu mengambil sifat manusia atau manusia mengambil sifat Tuhanmu? Coba jawab. Nggak ada di dalam surah Al-Ikhlas, tidak ada yang setara dengan Allah kami. Nggak ada, kami nggak bisa. Allah itu maha segala-galanya, kami nggak ada yang setara.
Yakin Itu ada tidak tertulis yang ayatnya. Oke. Qul huwallahu Sekarang ahad, Allahu Ya, samad, lam saya yalid uji. wa lam Saya yulad wa lam uji. yakul lahu kufuwan Saya ahad. uji. Jelas ayatnya. Ya, Dan saya memang uji. kami tak setara. Saya uji. Tuhanmu maha melihat. Selesaikan dulu menyesal tadi. Menyesal aja belum selesai, Kan dah kemana-mana. sudah. Tuhan kami Menyesal nggak kan pernah sudah. menyesal. Tuhan kami Siapa itu maha bilang Tuhan tidak melihat. pernah Tapi nggak menyesal? perlu juga dia letakkan matanya di dunia ini, Bang. Dia letakkan matanya saja. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang dikatakan Oh. maka menyesalah Tuhan telah Melihat menciptakan itu. Nabi Yohanes. Sedangkan Kamu di nggak dalam tahu. kitab Anda di Kejadian 6 ayat 6 maka menyesalah Tuhan. Nah, Tuhan macam apa ini? Bukankah ketika Tuhan menciptakan dia tahu konsekuensi kalau manusia itu berbuat salah? Goldian, halo, ku jawab ya. Tuhanmu menyesal menciptakan orang Yahudi, maka dikutuknya jadi babi dan kera. Mana ada dikatakan ya? Tuhan Jangan menyesal? nambah-nambahi Di mana ayat. Tak dikatakan ada Tuhan menyesal di menyesal? situ. Karena Tak ada menyesal di situ. Otaknya su aja itu. Coba tunjukkan surat berapa, ayat berapa dikatakan maka menyesalah Tuhan menciptakan Otaknya orang su aja itu konslet. Tidak harus tertulis maka menyesallah Allah. Penyesalan Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan sempurna. Tiba-tiba Allah marah, dijadikan dia kera dan babi. Iya, nggak ada menyesal. itu. Mana ada? Kan Jadi itu apa? kan asumsi Oke. abang. Maunya abang Tuhan kami Oke. menyesal di ayat itu nggak ada menyesal. Tapi Tuhan Jadi berhak apa? menghukum siapa yang salah. Contohnya di dalam Tuhan. kitabmu, suku Samuel dibunuh, dibantai, yang anak yang melahirkan itu bukan karena menyesal, tapi karena memang Betul. salah, memang boleh dibunuh. Di zaman Nuh dimusnahkan pakai air bah semua. Itu bukan karena menyesal, tapi memang karena konsekuensinya. Kalau bicara Faktanya sama Tuhan perempuan, menciptakan bisa surga nggak dan berhenti, neraka. Bisa Nah, dia nggak Tandanya berhenti. Tuhan juga, kami maha mengetahui. dibantai Dia oleh menciptakan Allah. surga dan neraka. Ajar Bu Rifah. Iya, Bang Rudi belum selesai, dia udah ini. Jangan mau, jangan Jangan kerja lari-lari, kalian cuma Pak. bertanya. Gimana Kalian kalau mau Ayo, ditanya, buka giliran dia buka ditanya, ruang, dia tak buka mau ruang. menjawab. Buka Apanya ruang itu debat pakai ini? waktu. Buka ruang debat pakai waktu. Dia Ya, bibirnya dua. silakan, silakan. Interaktif saja kita. Interaktif saja kita. Ah, kan? Gimana Tengok di dia dalam menghina Al-Quran perempuan. ada Tengoklah. Tuhan. Kayak gini nih perilakunya tuh. Aku dihina-hina, dia digibah nyawa di kontennya, dijelek-jelekkan nyawa. Kayak gini nih Bang Rudi nih. Gak berhenti, ngeri. Kalau bicara sama perempuan harus pakai timer. Kalau tidak dia nggak akan berhenti. Dua bibirnya ngeri, aku nggak tangguh lawan. Jangan Berarti curang sama Bang Rudi. kayak Bang, Uti masih Wati pagi Mena Dari ya. siang. pembicaraan Bang Uni Rudi Rifa curang itu istrinya pula nih. daging isinya Bang Rudi. Yang Uni Rifa bicarakan itu ayat-ayat berdasarkan data. Sedangkan Bang Rudi silahkan coba. Sudah, kamu tahu nggak arti menyesal? Kau sudah ciptakan barang ini sempurna. Tiba-tiba kok kutuk menjadi kera. Beda menghukum. Kalau menghukum barang ini Mana ada ya? Belum selesai. Biar Bibirmu ini Rudi dulu. Ya. Bibirmu dua, bagaimana aku mau melawan kau? Ya, istriku mengasih aku ngomong, hidayah mualah. Jadi gini Bang Rudi, Tuhan itu Bentar dulu. Ya, silakan. Kamu pernah nggak menciptakan sesuatu benda? Jawab dulu. Membuat beda ya, menciptakan dengan membuat. Nah, apalagi menciptakan, sedangkan membuat kita, kalau kita kesal, menyesal, kita hancurkan. Atau kita rubah dia menjadi yang lain. Beda dengan menghukum. Contoh, saya punya hewan, saya hukum, saya potong kepalanya, selesai mati. Manusia ini bukan dihukum itu, dirubah dari manusia menjadi babi, menjadi kera. Itu namanya menyesal menciptakan manusia ini. Dirubahlah dia menjadi babi dan menjadi kera. Baca ayatnya, jangan Ayatnya, asumsi. Bang. Ayatnya Biar saya baca bacain ayatnya. Itu kan itu kan kemauan pikiran lo Bang Rudi. Kok mau pikiran saya? Kala Enggak, Tuhan ayatnya. menciptakan manusia, Tuhan itu memberikan free will untuk manusia, memberikan kebebasan. Goldian. Biar Bang Erik kasih ayatnya dulu. Kita nggak boleh membahas ayat, tapi cuma asumsi Bang Rudi aja. Iya. Kalau di Iya, dia iya, ada iya. kata-kata menyesal. Di kita Ya, nggak ada teman-teman menyesalnya. Ayo. kehidupan. Itu. Ingin tahu Bang saya Erik, Kita ayatnya. lihat Kejadian 6 ayat 6, maka menyesalah Tuhan. Nah, Tuhan macam apa ini yang ada di kitab Bang Rudi? Masa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu tidak mengerti konsekuensi terhadap ciptaannya tersebut. Lalu Kamu menyesal genit dia, ngomongnya. mengkutuk dia. Takut saya. Kamu genit ngomongnya. Saya takut. Kamu ada di boy atau apa ini sekarang ini? Enggak Bang, pengen tahu ayatnya biar saya bacain gitu. Ya silakan.
Ya ayatnya di mana? Ayat apa lagi? Yang tadi babi dan kera itu. Carilah, gampang sekali kok. Cari kata babi, cari kera. Iya ada. Nggak boleh gitu. Ketika Makanya, Bang Rudi berkumur dan membawakan ayat di dalam Al-Quran, tunjukin di surat apa, ayat berapa. Muslim masa bisa mencari. Kita mengatakan Tuhan Bang Rudi menyesal. Ternyata termaktub di dalam Kejadian ayat 4. Lady boy. Silakan Bang Rudi. Nanti dibilang dia di konten dia loh, wanita bermulut dua dan seorang lady boy. Tengoklah itu Bang Rudi Yohanes itu. Tengok aja nanti main-main kalian ke YouTube-nya ya. Bakalan di ini dia kita itu, digoreng dia kita itu. Oh iya dong, sambil makan. Iya, aku makan Karena pakai ini. junjungannya juga begitu Uni Rifa. Di dalam Roma 3 dikatakan, nggak apa-apa kamu berbohong asal kamu menyebarkan Kristus. Mana ada, kamu nggak tahu ayat itu, makanya kau buka ruang debat kita. Biar kupal paling jangan kemana-mana dulu, yang menyesal dulu. Menyesal dulu. Shalom. Sudah ada Shalom ini, ayo. Semuanya. Al-Maidah 60, Al-Maidah 60. Halo? Al-Maidah 60. Shalom. Baik, ini saya bacakan langsung yang terjemahannya ya. Katakanlah baca juga nggak apa-apa sih. Katakanlah katakanlah dalam kurung Muhammad ya. Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Di sini tidak ada kata penyesalan, Bang. Di sini ada kata pembalasan. Pembalasan di sini artinya orang yang fasik di sisi Allah. Dan mereka yang menyembah tagut, karena Allah sudah perintahkan sembahlah akulah Allah dan Tuhanmu. Tapi mereka malah menyembah berhala. Bukan menyesal, Bang. Lady Boy, gantian lah Lady Boy. Biarkan Bang Erik menyelesaikan membaca ayat Al-Quran dan makna tersurat. Kamu tidak tahu makna tertulis dan makna surat. Gantian, kamu diam dulu ya. Silakan Bang Erik, gantian. Halo Lady Boy. Lady Boy, kamu diam dulu, jangan suka motong-motong pembicaraan orang. Etika berdiskusi kamu di mana? Silakan Bang Erik. Agak gagah bicara dikit lah, jangan kayak gitu ah. Jadi begitu, ini sudah jelas gitu. Di sini ada pembalasan, Bang, seperti kita ada istilahnya ada tanggung jawab lah. Kita melakukan satu perbuatan yang tidak disukai Allah dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, inilah pembalasannya karena mereka sudah disuruh untuk menyembah Allah, malah mereka menyembah berhala yang bernama Tagud. Nah, dari situlah udah jelas gitu bahwa ini ada pembalasannya, mereka dijadikan kera dan babi. Seperti ya Bang, seperti kera dan babi yang menyembah tagut. Tagut ini adalah berhala, Bang. Jadi berbeda dengan ayat yang di dalam Alkitab, karena Tuhan menyesal. Lalu ini manusia macam apa yang bisa mengetahui bahwa Tuhan menyesal? Nah, kamu gitu Bang. Sabar, biar Bang Erik menyelesaikan. Ketika Bang Erik sudah menyelesaikan, ganti kau lah. Halo Lady Boy, diam dulu Lady Boy. Dia kau memutar balik ayat. Silakan Bang Erik. Dikatakan menjadikan. Iya, nanti lu bisa nanggapin, Le. Silakan Bang Erik. Boy, buka ruang kita di debat. Ayo, berani Hidayah Mualaf buka ruang nih, biar aku dengan si Erik aja. Tadi kemarin dia pernah debat sama aku, udah mau nangis-nangis dia sampai habis debat. Menyesal dulu. Tuhan menyesal dulu, selesaikan. Tuhan Bang Rudi menyesal. Ya, nggak apa-apa. Riting Batak itu memang suka begitu. Ya, kalau begini. Kalau seorang pengecut itu biasanya kayak gitu. Jadi iya, Sherry pengecut mengakui dia habis debat langsung buat review. Oh, iya Bang, karena tidak semua bisa tersampaikan. Bang Rudi pun gitu kok, habis debat langsung review. Bang Rudi aja begitu, saya nggak pernah komen. Biasa aja saya. Aku besoknya kau berdebat habis berapa menit langsung kau live.
Kan memalukan itu, Eri. Kau membela diri. Yang memalukan Bukan Bang membela Rudi. diri. Waktu di Zoom itu kita kami diskusi terus abang bilang kami curang karena udah closing terus abang langsung ngamuk-ngamuk masuk ke YouTube abang. Mereka curang. Memang curang kalian. Rudi, mengapa engkau melihat selombar di mata saudaramu Iya, tetapi Lady orang Boy. batu di matamu Halo, Lady sendiri Boy. tidak tahu dia. Ya, Nah, ini Bang. Batak ya kayak gini. Gini Bang Rudi. Ada Kalian yang Mengapa? sama Ustaz Oke, Zulkifli. Lalu langsung dia live curhat. Ini bicara itu yang gagah. curang. Bicara itu yang gagah. Jangan malu-maluin gini, orang Batak. Bang Orang Rudi, Batak kenapa? gagah, tadi beli batu. Kenapa Iya. saya review? Karena ini jelas enggak. Dengar dulu Abang, saya belum selesai ngomong. Jadi gini, kenapa kan itu sudah makanya saya review itu kan udah jelas kenapa masih dibuat patung gitu loh. Patung bahkan menyerupai Yesus. Abang pun mungkin pernah melihat lah beberapa patung yang menyerupai Yesus, kan itu sudah jelas nggak boleh Bang gitu. Kau Dan aja kenapa beda Abang Ka'bah nggak serang, dengan Masjidil Haram nggak tahu. Sok-sok Abang aja nggak bereview. ngerti, Kau yang Abang aja nggak ngerti Masjidil bilang Aqsa itu apa, malah Masjidil Haram masjid. itu Ka'bah. Beleguk siang. Kau bilang Ka'bah itu Masjidil Aduh. Haram. Beleguk. Baitullah kau bilang Ka'bah itu bukan Ka'bah, itu Baitullah. Rekaman video masih ada, semua orang menyaksikan Erik. Iya, ternyata Abang sendiri kan nggak tahu Masjidil Aqsa. Siapa bilang aku nggak tahu masjid. Masjidil Aqsa? Oh, siapa bilang masjid? Itu satu masih kompleks. ada rekamannya Bang. Masih ada, bukan. Ya Abang tahu karena saya kasih tahu. Aqsa itulah masjidnya yang kubah emas. Nah, Karena aku kasih tahu. Salah lagi. Kan itu Kenapa udah jelas. salah lagi? Kan saya udah jelasin, Masjidil Aqsa itu sebuah komplek. Abang bilang di awal, Masjidil Aqsa apa Bang? Itu masjid. Nah, itu udah berarti memang pengetahuan Abang tidak tahu dan Masjidil Haram aja nggak tahu gitu loh. Jadi memang ya sudah lah. Masjidil Haram itu kau bilang Ka'bah. Aku bilang Masjidil Aqsa. Itu memang masjid itu. Gimana sih kau? Nggak paham. Coba, di manakah Nabi Muhammad melakukan sholat dengan semua nabi? Coba jawab. Di manakah Nabi Muhammad sholat dengan semua nabi? Ya. Kan nggak ada semua nabi setelah Nabi Muhammad Bang. Dan Nabi Muhammad pada zaman itu nabi itu. Makanya kau harus banyak belajar. Nabi Muhammad bersolat, memimpin sholat dengan seluruh nabi. Di mana? Nggak ada. Bawa ayatnya, bawa dalilnya, Bang, jangan sembarangan itu. ngomong. Kenapa kalian nggak tahu peristiwa Dia Isra habis sama Bang Zuma curhat, bilang dicurangi. Bukan gitu, bukan masalah gitu. Kami ini nggak boleh mendapat kabar dari orang fasik, tapi menerima itu aja. Karena kalian kan tukang pelintir, bawa ayat dan dalilnya. Itu kabar dari kalian, ayatnya memang nggak ada di Al-Quran. Ya udah berarti itu asumsi. Ya udah, namanya, apa yang mau dibahas? Bagus. Kalian bilang itu asumsi. Artinya kalau kalian dapat di hadis bahwa Nabi Muhammad memimpin sholat di Masjidil Aqsa, itu ya mana hadisnya? Bohong. Masa kami hafal Bibelmu, Abang ketika membawa argumentasi nggak tahu literasinya dari mana? Dari kabar-kabar orang aja tahu ya, baru terus nanya-nanya kami gitu. Atau nengok-nengok di Google gitu, dari Christian Kalau Print. kamu bilang apa? Oh, Christian Print, maaf, jangan sebut nama itu di depan saya. Saya tidak suka menyebut nama itu di depan saya karena dia mantap. Ya, aku apresiasi lah Bang Rudi satu kali ini ya. Kenapa? Kenapa kan saya nggak mau hidup di bawah bayang-bayang dia. Kenapa? Iya, bagus. Aku apresiasi Bang Rudi nih kali ini. Hajar Bang. Ngapain ku hajar? Orang aku nggak tahu bahasa Inggris. Ya sama. Aku pun juga Bang. Aku sikit-sikit aja nyoh. Bang Rudi. Masalahnya gini Bang, kalau Abang mau mempertanyakan kepada kami apapun tentang Islam, itu harus bawa lah literasinya karena gini Bang, ini ku bilang aja ya. Aku dapat 20 loh Bang hadis pelintiran di Facebook dari kalangan Kristen bawa. Masa katanya ada hadis Maryam? Hadis Maryam mengatakan Nabi Muhammad itu demi Isa yang napasku di tangannya. Kapan pula Maryam membawa hadis?
betul-betul aja lah. Jadi makanya kami ini apabila kalian tanyakan bawa hadis dan ayat yang jelas. Jadi baru kami jawab. Dan kami pun menjawab gak seenak udel kami, Bang. Ya. Kami tak macam abang. Abang jawab aja macam Tante Uti pun berdua. Asal asumsi yang mana asumsi? Itu semua ada di hadismu. Itu masalah menyesal. Tadi abang bilang menyesal tadi ada di Al-Quran katanya menyesal. Buktinya nggak ada di dalam Al-Quran. Bro, siapa namamu? Allah sudah berkata kepada malaikat, ini makhluk yang paling sempurna namanya manusia. Kalau dia sempurna, kenapa dirubah jadi kera? Kan karena menyesal. Gimana sih? Bang, paling sempurnanya bukan maha sempurna. Maha sempurna itu hanya milik Allah. Tetapi sempurna di antara makhluk-makhluknya. Jadi janganlah kayak gitu. Masa mentang-mentang abang yang tak paham, abang yang ini. Bahkan tengok, kalau aku ngomong bibir dua, awak dijatuh-jatuhkannya mental awak kalau ngomong. Tadi si Goldian dibilangnya lady boy, aku dibilangnya bibir dua. Bang Erik nanti dibilang apa lagi? Cara bicaranya lihat Bang. Malu-maluin aja. Istighfar dulu Bang, tenangkan dulu Bang. Bang Erik tadi tenang kali suaranya. Tenang dulu Bang. Mereka dari buahnya. Ya kan? Bang Erik aja tenang loh. Aku dengar dari tadi Bang Erik kalau ngomong tenang, kali santun, kali Bang Rudi kayak orang ke ini. Bukan, harusnya kalian tiru si Erik. Kau bicara nyerocos terus ya kapan orang bicara. Kalau aku memang nggak bisa nengok muka abang, nggak bisa. Aku soalnya aku udah pindah-pindah bang. Kok nggak bisa nengok muka aku? Buktinya kau tengok muka aku. Aku yang nggak bisa nengok mukamu. Bahasa Indonesia aja kau nggak lulus. Aku nggak bisa kalau nengok mukamu pengennya akar aja. Soalnya aku kau pindah-pindah di kontenmu bang. Ini kan kau lihat ini muka aku Sementara aku tidak bisa melihat mukamu karena ada kuliah situ hanya segitiga. Memang mukamu segitiga. Nggak boleh bang. Nggak boleh mukaku ditengok-tengok orang sembarangan. Lanjutlah Bang Erik. Bang Erik tuh santun kali. Bang Aru tuh kalau bicara tuh tenang. Bang Erik tuh suaranya adem. Mau tanya Syerik lu, Iya bang. Aku mau tanya kamu Rik. Coba tunjukkan satu saya ayat di Al-Quran di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Temukan saya satu aja. Ayat, silakan. Langsung berfirman. Ya, silakan. Kalau masalah itu saya belum ke situ bang. Nah, kenapa belum ke situ? Kamu percaya Al-Quran firman Allah 100%? Percaya. Ya udah, tunjukkan saya satu ayat. Mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad? Silakan. Saya belum sampai ke situ bang. Oke. Terima kasih atas pengakuanmu. Jadi sekarang siapa di antara siapa di antara 5 orang ini yang sudah sampai ke situ? Unjuk jari. Jawab. Nggak ada yang sehebatmu bang. Engkaulah satu-satunya orang yang paling tahu siapa Tuhan Bang Rudi. Bang Rudi, saya jawab. Madia jawab. Ini sejuk ini kalau si media channel menjawab sejuk. Silakan. Ini Bang Rudi, di dalam ajaran Islam itu ada namanya hadis qudsi Bang Rudi ya. Hadis qudsi. Jadi di dalam hadis qudsi itu perlu Bang Rudi ketahui bahwa itu redaksinya ya adalah hadis yang maknanya datang dari Allah. Itu artinya langsung dong berarti. Maknanya datang dari Allah ya, tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Nah, itu hadis-hadis qudsi itu tentunya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung, bukan melalui malaikat Jibril. Nah, dalam posisi ini berarti menjawab pertanyaan Pak Rudi tadi yang mengatakan bahwa itu hadis-hadis kumpulan dari hadis-hadis qudsi itu adalah kumpulan makna yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak sekali hadis qudsi itu. Banyak sekali Pak Rudi. Saya nggak tanya hadis qudsi. Sebutkan satu ayat Al-Qur'an di mana Allah SWT berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Yang saya bilang Al-Quran, bukan hadis qudsi. Silakan. Pak Rudi, kita kan di dalam Islam itu mempunyai pedoman dua literatur ya, ayat Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa kita menentukan kok Al-Quran maunya gimana. Kita kan dua yang dipegang Pak Rudi. Orang Islam itu dua yang dipegang loh. Nah, jadi hadis qudsi ini kualitasnya sama Al-Quran Pak Rudi. Hadis qudsi kualitasnya sama Al-Quran. Mantap. Itu perlu Anda ketahui. Nah, hadis qudsi ini salah satu contoh ya. Ini saya bacakan hadis qudsi ini biar Pak Rudi tahu nih salah satu contoh.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Nah, ini adalah hadis qudsi yang redaksinya semuanya itu sumbernya dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Hanya saja yang membedakan itu cara teks penulisannya saja gitu loh. Itu baru yang terima kasih. Terima kasih. Artinya tidak satu pun isi Al-Quran firman Allah langsung. Kenapa kalian bilang isi Al-Quran 100% firman Allah? Oke, dijawab ya. Silakan. Bukti Bang, ada bukti nyatanya sih. Kalau saya itu patokannya, jadi semua yang di dalam Al-Quran itu ternyata terbukti secara ilmiah, baik itu melalui penglihatan, penciptaan dan segala macam. Ini yang jadi patokan saya begini Bang, dalam Al-Quran. Itu dalam Quran surah Ar-Rahman, dalam Quran surah banyak yang lainnya, itu pembuktian sama seperti yang kita kan nggak tahu nih, ada laut yang menyatu, laut yang tidak bersatu. Itu kan salah satu contoh bukti. Ternyata itu ditemukan oleh salah satu profesor tahun 1800 berapa gitu. Itu laut yang tidak menyatu. Ternyata Al-Quran sudah lama menulis akan hal itu. Baik, itu satu. Saya mengerti maksudmu secara sains ya. Secara, tolong ya, kau secara jelaskan. sains. Tolong kau jelaskan secara sains. Bagaimana perubahan manusia menjadi kera dan babi? Silakan. Nah itu kita tidak bisa secara langsung melihat seperti apa ya. Kan kalau misalnya mohon maaf nih ada Buddha dan Hindu, kebanyakan yang yang percaya ada reinkarnasi itu kan Hindu. Jadi ada manusia yang katanya berubah menjadi sapi atau berubah menjadi binatang, hewan dan segala macamnya. Nah itu kita tahu dari itu kan dari melihat istilahnya kepercayaan mereka. Loh kok bisa inkarnasi menjadi sapi, manusia mati bisa menjadi hewan, kucing, dan ini yang saya pahami di sini menjadi kera dan babi ini sifatnya Bang. Jadi dari sifatnya itu yang saya pahami gitu ya. Kalau meskipun salah ya saya mohon maaf kepada teman-teman muslim semua. Tapi yang saya pahami di sini ini sifatnya menjadi kera, seperti kera dan seperti babi gitu loh Bang. Mungkin itu Bang dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik, terima kasih. Saya hargai pendapatmu dan saya tidak menentang karena kamu sudah mengatakan menurut saya. Tapi menurut para ulama, ada yang mengatakan itu benar dari manusia menjadi babi. Ada yang mengatakan itu sifat. Saya tidak menentang pendapatmu, silakan. Sekarang kita kembali ke topik pertama. Ternyata Al-Quran tidak satu kalimat pun Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad. Kalian akui. Bahkan si media channel mengatakan di hadits qudsi. Lebih tinggi berarti derajat hadits qudsi dari Al-Quran. Hadits qudsi itu Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak ditaruh itu di Al-Quran? Saya heran lihat kalian. Apakah penghafal Al-Quran lupa? Atau Hafiz datang belakangan sehingga menceritakan itu, saya nggak tahu. Padahal ucapan itu sangat penting karena keluar langsung dari mulut Tuhan dan didengarkan oleh Nabi Muhammad. Ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui di situ. Bahwa suara Tuhan bisa didengar manusia secara langsung. Bahwa Tuhan tidak butuh penolong, tidak butuh penyampai firman-Nya kepada orang lain. Paham nggak? Karena dia tidak tergantung kepada apapun. Faktanya dia tergantung kepada Jibril. Abang lulusan Al-Azhar atau lulusan dari Universitas Islam mana Bang? Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya lulusan situ. Lulusan terbaik teknik informatika. Iya memang fakta. Berarti salah bukan satu lulusan terbaik. Bukan agama ya berarti Bang bukan, ya? Bukan. Ya udah. Berarti saya nggak wajib untuk dengar gitu. Karena yang saya dengar itu dari ulama. Tunggu. Jadi kalau mau ngobrol lanjut, mungkin nanti buka room lagi ya. Saya udah mau cabut loh, ada janji pula. Ini tadi rencana cuma bahas tentang kisah dendam. Lagi bahas kisah dendam, tiba-tiba jadi rame nih. Ini juga mohon maaf. Saya mohon maaf juga bukan mau kabur ya Bang. Ini karena waktu udah jam 11.55 di saya bentar lagi mau zuhur. Jadi ya sama. Saya mau jumpa orang dulu sebelum zuhur jadi. Oke. Siap-siap. Jadi harus apa ya? Harus mau siap-siap dulu nih. Ya, sama. Jadi mungkin